walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Halo Bang, masih bersama saya Kang Review. Hari ini saya kebetulan kedatangan dua mod. Yang satu Tesla Defender 4. Tesla Defender 4X ya ini ya? Iya, 4X. Ada 4X. Jadi kondisinya ini kalau cerita yang punya lama nggak dipakai, 2-3 bulan nggak dipakai. Terus awalnya hidup, tapi setelah mau dipakai lama-lama mati. 2-3 hari dipakai mati. Matinya nih posisinya ya cuman kedip-kedip doang, kedip. Terus akhirnya mati total. Ceritanya seperti itu sih. Jadi ini mau kita buka. Dan satu lagi mechanical Banaspati, ini barusan datang nih. Mechanical Banaspati yang tidak mau firing. Ini aneh juga nih. Mechanical Banaspati, mechanical nggak mau firing. Biasanya kalau mechanical di ini ya, di drat-drat yang kotor sih biasanya, sehingga arus baterai itu nggak masuk, nggak nyambung. Nanti ini paling belakangan lah ya. Mungkin ini dulu yang kita bongkar. Nah, gimana cara bongkarnya? Apa problemnya? Simak terus, jangan kemana-mana. Oke, ini dia Tesla Defender 4X. Nah, di sini ini terbuat dari plastik semua nih, body-bodinya plastik semua nih. Potensio dia pakai. Nah, di sini ada baut 1 2 3 4 5 baut kembang ya. Ini kita buka dulu. Kita buka. Oke, 1 2. Jadi setelah kita buka baut ini, kita lihat dulu chipnya ini ada yang gosong, ada yang kebakar atau tidak. Nah, biasanya mati seperti ini mungkin di kabel aja ya. Kalau chipnya masih bersih, artinya tidak ada yang gosong. Nah, jadi ini kita gunakan pinset, ini ditarik, angkat. Oke. Ini diangkat, ini sudah diangkat, bagian ini juga diangkat, gunakan pinset. Ini, nah, ya, nah ini dia. Nah, jadi pertama kali yang kita periksa bagian-bagian chipnya, komponen-komponen di sekitar ini, apakah ada yang gosong, kebakar gitu. Apakah ada yang putus? Kita lihat di sini. Bagian potensio juga bisa dibuka nih. Nih. Ataukah potensionya? Tapi kalau potensio kayaknya enggak, karena kenapa? Biasanya potensionya putus, mode-nya tetap hidup, lampunya tetap nyala. Kalau ini kan mati total. Yang di bagian-bagian MOSFET-nya, bagian IC-nya. Ini kayaknya bagus-bagus saja nih chipnya. Nah, yang paling pertama mungkin kabel ya, kita cek dulu kabel. Kita gunakan kabel, kita gunakan multitester. Apakah kabelnya ada yang putus atau tidak? Setelah bagian kabel, chipnya aman, mungkin kita ke tombol. Nah, biasanya penyakitnya di tombol tuh. Nah, kabel-kabelnya kita periksa. Kelihatan ya? Kelihatan dah? Oke, ini kabel fungsi aman. Kabel ini kabel positif yang merah, kabel negatif yang hitam. Aman. Tombol. Nah, biasanya di tombol ini. Nah, ini dia.
Ini kayaknya tombolnya berkarat nih. Betul. Jadi di bagian tombol ini sepertinya tombolnya ini apa ya, karat nih, sehingga pada gilirannya ini ada kan, kita lihat di sini ada plat untuk menekan, menyambung antara positif dan negatifnya tombol. Nah di sini nyatu, harusnya tidak nyatu, artinya saat tidak kita pencet tombol ini tidak boleh menyatu, tidak on gitu. Nah ini tanpa kita pencet, tanpa kita tekan, dia sudah nyatu duluan, sehingga pada gilirannya memang nggak mau hidup. Akhirnya nggak mau hidup karena tombolnya ini udah ngepanjar duluan nih. Itulah ceritanya. Bisa jadi ini karena leaking liquid, makanya dia berkarat, jadi bersatu tombolnya. Coba kita ganti tombolnya dulu ya. Tombol yang kecil ini kita ganti dulu. Apakah dia mau hidup? Kenapa? Saya lihat di sini di di bagian-bagian komponen-komponen chipnya ini sama sekali nggak ada gosong-gosongnya, sama sekali nggak ada. Bersih betul kok. Tuh bersih betul banget nih, dari MOSFET-nya, transistornya, semuanya bersih. Biasanya kalau dia mati ada 1-2 komponen yang agak gosong gitu ya. Oke, kita coba ganti dulu tombolnya ini. Kita coba ganti. Oke, ini dia. Jadi tombol yang ini, yang lama, ini nanti kita ganti dengan tombol yang baru ini. Ini sudah saya buka tombol yang lama. Saya buka. Nah, ini dia. Jadi kita pasang dulu tombol yang baru ini ya. Karena tombol yang lama itu memang betul-betul sudah nggak layak pakai. Coba pasang. Oke, udah selesai. Kita cobain, gelap dulu. Nah, dia dapat tombol yang baru. Cakep juga. Kita cobain ya. Apakah betul hanya tombolnya atau ada yang lain? Nah, jadi yang kita periksa awal-awal pertama mungkin kabel ya. Setelah kabel baru di tombol-tombol. Setelah itu ya baru ke komponen-komponen yang lain. Itu pun kalau ada yang kelihatan gosong. Tapi kalau yang masih kelihatan bersih banget ya mending itu aja sih. Tombol sama kabelnya aja dulu yang diperiksa. Mana nih? Nah. Delta. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata hidup. Nah, apakah dia bisa firing? Nah, ini kalau untuk nge-firingnya mungkin kita harus pasang dulu karena pin konektornya lepas posisinya. Tesla i4 itu pin konektornya tidak nyatu di sini loh. Dia lepas. Coba kita pasang ya. Oke, ini sudah kita pasang, tinggal kita pasang lagi bautnya ya. Kelima bautnya kita pasang lagi.
Coba pasang. Terus min. Iya. 1 2 3 4 5. Mati. 1 2 3 4 5. Oke. Jadi saya ngasih tips sama teman-teman semua bahwasanya mod yang pertama kali kalau dia mati, periksa dulu kabel-kabelnya. Apakah ada yang putus, baik itu kabel positif maupun negatif. Yang kedua, bersihkan chipnya dengan air, dengan thinner atau bensin. Bersihkan, sikat, keringkan. Nanti teman-teman bisa ngelihat apakah ada komponen-komponennya yang gosong atau yang kebakar. Kalau memang tidak ada, kabelnya bagus, komponen-komponennya masih bersih, tidak ada yang gosong, periksalah tombol-tombolnya. Karena di bagian tombol kalau dia short atau bersatu atau ngepanjer bahasanya di sini, terpanjer tanpa dipencet, otomatis pot atau mod tidak akan hidup. Jadi itu dia tipsnya. Jadi teman-teman bisa bongkar sendiri di rumah dengan alat-alat yang ada, dan pastikan obeng-obeng untuk baut-bautnya yang sama sehingga gampang dibuka dan dipasang lagi. Bautnya tidak apa namanya bahasanya tuh? Dol. Lost doll. Oke, gitu aja video singkat saya. Semoga teman-teman semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua yang ada di rumah yang selalu setia menonton video saya. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Jangan lupa subscribe-nya dong. Oke, gitu aja saya Kang Review mengucapkan terima kasih. Wassalam.